Meskipun di sini kita tidak memakai masker, tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya Bu ya. Iya, anak-anak di rumah juga jangan lupa tetap menerapkan 5M. Oh iya, kita belum perkenalan ya Bu? Belum ya, nama Ibu, Ibu Tati. Nama Ibu, Ibu Wanda. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Apakah puasanya Bu Wanda masih penuh? Alhamdulillah puasanya masih lancar. Iya, tapi harus dibarengi dengan sholat tarawih ya. Betul, anak-anak di rumah juga pasti masih puasa kan? Wanda, sekarang kita punya acara apa ya? Hari ini kita akan menemani waktu ngabuburit kalian. Acara yang pertama adalah Mutiara Quran. Apa sih Bu Tati Mutiara Quran itu? Oh iya, Mutiara Quran itu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Dida Hamidah. Yuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla nasyiatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu menustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat zabannya. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, sangat menenangkan hati sekali ya Bu, lantunan Qur'annya. Iya, mudah-mudahan yang membacanya dapat pahala dan mendengarkannya juga begitu dapat pahala ya. Amin. Tadi Bu Didah Syamidah membacakan surat Al-Alaq. Apa sih Bu Tati arti Al-Alaq itu? Al-Alaq itu iqra, bacalah. Jadi Bu Wanda, meskipun kita berpuasa, kita harus tetap rajin membaca Al-Quran. Terutama kan sekarang bulan Ramadan, bulannya penuh pahala. Ya, betul sekali anak-anak. Bu Wanda, sekarang kita punya acara apa lagi ya? Acara selanjutnya adalah Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan sekarang akan diisi oleh cerita Nabi Yusuf yang dibuang saudaranya ke dalam sumur. Yuk kita saksikan. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 4-15. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan Nabi dan Rasul ke-11 yang patut kita imani. Ayah Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf memiliki 10 saudara. Diceritakan dalam surat Yusuf bahwa Nabi Yusuf memiliki ketampanan yang membuat saudara-saudaranya merasa iri. Suatu hari, Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada sang ayah. Dari situlah kecintaan Nabi Yakub semakin bertambah dan membuat saudara-saudaranya semakin iri dan ingin memisahkan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Pada suatu ketika, Yusuf kecil bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada sang ayah. "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku," kata Yusuf kecil. Mendengar ucapan sang anak, Nabi Yakub meminta Yusuf tidak menceritakan mimpinya tersebut kepada saudara-saudaranya. Dari mimpi itu, Nabi Yakub mengetahui bahwa kelak Yusuf dewasa juga akan diangkat menjadi seorang Rasul Allah. Mendengar cerita tersebut membuat saudara-saudara Nabi Yusuf semakin iri. Semua saudara Yusuf mencari jalan bagaimana agar kasih sayang sang ayah juga bisa kembali tertumpahkan kepada mereka, tak hanya kepada Yusuf. Salah satu cara yang dilakukan saudara Yusuf adalah dengan menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur yang cukup dalam. Kemudian dalam ayat-ayat berikutnya di Al-Quran menyebutkan bahwa saudara-saudara Yusuf menjelaskan alibi dan alasan mereka kepada sang ayah, bahwa Yusuf terbunuh akibat diterkam serigala. Mereka semua membuat baju Yusuf seolah dilumuri darah dan diberikan kepada sang ayah, Nabi Yakub alaihissalam. Sepeninggal kakak-kakaknya, Yusuf meringkuk di dalam sumur sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 15. Dan di waktu dia sudah di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah hendaknya kita saling menyayangi satu sama lain. Selalu berprasangka baik terhadap orang lain dan jangan mudah membenci orang lain karena kelebihan pada dirinya, apalagi sampai menyakiti dirinya. Bu Wanda, cerita tadi sangat menarik ya tentang Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudaranya ke sumur. Apa hikmah dari cerita tersebut? Hikmah yang pertama, kita harus saling menyayangi satu sama lain. Oh iya, terutama kita harus menyayangi orang tua, saudara, dan teman-teman ya. Ya betul. Hikmah kedua, kita juga harus selalu berprasangka baik kepada semua orang. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kita harus selalu menerima kelebihan orang lain. Gak boleh iri ya Bu Tati. Iya, seperti itu. Kita nggak boleh iri kepada orang lain ya. Apalagi sampai menyakiti dirinya, gak boleh. 3. Bu Wanda, acara selanjutnya apa ya? Acara selanjutnya kita akan menyaksikan film pendek.
Tentang apa? yang berjudul Marhaban ya Ramadan. Yuk kita saksikan. Sudah 2 Ramadan kita lewati bersama tanpa pertemuan. Tempat-tempat ini berbeda tanpa kehadiran kalian. Lorong-lorong ini sepi dan sunyi tanpa langkah kaki kalian. Pandemi menyadarkan kita bahwa kehadiran kalian begitu sangat berarti bagi kami di sini. Namun, pandemi bukan sebuah alasan klise yang bisa digunakan untuk tidak belajar. Meskipun pertemuan kita terhalang oleh keadaan. Di momen Ramadan ini, mari kita berdoa bersama agar kita bisa bertatap muka kembali. Agar sekolah ini kembali ramai dengan canda dan tawa dari kalian. Semoga Indonesia bisa pulih kembali dari masa pandemi. Amin. Wah, Bu Wanda, film tersebut sangat bagus ya. Sangat menginspirasi bagi kita semua ya. Ya, semoga film tersebut juga bisa menyemangati anak-anak belajar di rumah. Walaupun Ramadan kali ini lebih banyak di rumah, tapi kalian harus tetap semangat. Alhamdulillah ya, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kita dengarkan kumandang azan yang akan dibawakan oleh siswa kelas 5 beserta doa buka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, serta dengan rezeki darimu aku berbuka. Dengan rahmat-Mu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Suara adzan yang sangat kita rindukan telah berkumandang. Panggilan berbuka telah datang. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum